Tiga. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan dalam penjelasan, aku langsung potong nah. Oke, atau mungkin suaraku yang mungkin tidak jelas, oke langsung saja. Oke, jadi malam ini kita akan bahas bukan semua, cuman beberapa dari pulmonologi. Jadi mungkin THT ya mungkin dalam kesempatan kita akan bahas lebih lengkap. Tapi malam ini sebagian besar kita akan bahas tentang pulmonologi dan teman-teman mohon untuk perhatikan karena ya yang ku masukkan atau yang ku jelaskan malam ini tuh intisari istilahnya intisarinya saja. Jadi teman-teman harus lebih fokus begitu. Oke, mungkin langsung saja. Oke, ini quotes quotes. Oke, yang pertama yang kita harus tahu mungkin teman-teman sudah uh, sering ulang-ulang tuh anatomi dan fisiologi paru. Jadi yang penting di sini yang teman-teman perlu tahu itu tentang yang mana disebut dengan saluran pernapasan atas sama bawah. Oke, kalau laring ke atas, laring, faring itu dia masuk ke THT. Toh, karena dia saluran pernapasan atas, dia masuk ke tenggorokan. Makanya laringitis, faringitis, dan yang masalah-masalah penyakit di hidung itu dia ke konsulnya ke THT. Sedangkan kalau sudah trakea ke bawah, maka kita konsulnya ke spesialis paru. Seperti kayak kalau trakeanya bermasalah, entah ke bronkusnya, bronkitis, bronkiektasis, dan lain sebagainya. Terutama kalau parunya infeksi, namanya pneumonia. Oke, sama yang penting teman-teman perlu tahu itu juga bahwa ini yang gambar di sini bahwa di dalam paru kita itu ada alveolus. Alveolus tuh ada sebuah bola-bola udara yang dia dianyam oleh kapiler-kapiler. Di situ nanti akan terdifusi udara, oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah, toh kemudian eh, karbon dioksida akan keluar sehingga kemudian dihembuskan. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwa normalnya itu dia kecil-kecil seperti ini, Ji. Kalau dia melebar nanti dia akan menjadi penyakit apa. Kemudian kalau misalnya ada air yang Recording di in sini, progress. kalau misalnya ada air di sini yang menumpuk, itu namanya jadi apa? Kalau misalnya menumpuk di sini airnya, itu apa? Oke, bedakan nanti di situ. Ada disebut dengan edem paru, ada yang disebut dengan pneumonia, ada yang disebut dengan efusi. Oke, mungkin itu singkat dari anatomi dan fisiologi. Nah, di sini untuk yang teman-teman perlu tahu bahwa mungkin teman-teman masih ada beberapa ingat tuh tentang fisiologi dari volume udara di paru, bahwa di paru kita itu ada namanya volume tidal. Oke, volume tidal itu mungkin cepatnya saja tuh mengenai ini volume udara. Volume tidal itu ketika teman-teman bernapas normal, inspirasi ekspresi normal. Oke, jadi kayak tidak sadar entakah teman-teman kayak mendengarkan tentara malam ini tuh dalam volume tidal. Oke, kalau volume cadangan inspirasi, kalau itu teman-teman menarik napas semaksimal mungkin sampai teman-teman tidak bisa lagi, sampainya full. Itu volume cadangan inspirasi. Nah, kalau kapasitas inspirasi tinggal tambah VCI ditambah volume tidal. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga namanya volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi itu jumlah udara yang teman-teman bisa hembuskan secara maksimal. Sama dengan tadi, kalau cara inspirasi kan kita hirup. Nah, kalau volume cara inspirasi, yang maksimal kita bisa keluarkan. Oke? Nah, kemudian ada juga, itu kita, kalau kita kasih keluarkan semua udara, itu sebenarnya tidak, masih ada itu udara tinggal dalam paru. Karena kalau paru-paru tidak ada lagi udaranya, ya sudah kolaps pasti akan apa ya, ya kolaps. Nah, volume yang tinggal di dalam paru, yang ketika kita sudah melakukan VCE, kita telah melakukan ekspresi maksimal, ada yang masih tinggal itu disebut dengan volume residu. Oke, volume residu. Nah, kemudian kalau kita tambah VCE ditambah volume residu, maka kita akan dapatkan kapasitas residu fungsional. Gitu. Nah, kalau kapasitas vital itu kita tambah VCI, tambah volume tidal ditambah VCE. Begitu, Ji. Jadi, kalau kapasitas teman-teman tidak perlu terlalu hafal gitu ya. Nah, terus saja kapasitas paru total ya, tambah semua saja. Nah, apa yang penting dari hal ini kita pelajari? Nah, paru itu ada dua kelainan yang paling sering, toh. Ada yang obstruktif, ada yang restriktif. Paru itu adalah sebuah saluran udara, toh. Teman-teman lihat tadi anatominya, dia adalah sebuah nih, dia adalah sebuah saluran udara seperti ini. Nah, kalau dia tersumbat, entahkah karena suatu hal, toh, entahkah dia menyempit ke Recording salurannya, stopped. ataukah entah ada mukus yang halangi, maka dia akan obstruktif. Nah, ada juga yang restriktif. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa paru kita itu dia mengembang sama mengempis. Dia punya compliance, dia punya renggang, recoil. Dia punya Recording in progress. kemampuan untuk mengembang dan kembali. Nah, kita bahas dulu yang obstruktif. Obstruktif itu tadi aku bilang, dia ada sebuah saluran.
ketika ada sesuatu yang sumbat, entahkah itu mukus, toh mukusnya yang menebal, toh sehingga menyempit salurannya, atau mungkin memang salurannya mengecil, yang namanya bronkokonstriksi, oke? Kalau di vaskular namanya vasokonstriksi, vasodilatasi. Kalau di paru, bronkusnya mengecil namanya bronkokonstriksi sama bronkodilatasi. Kalau dia membesar. Nah, kalau dia bronkokonstriksi, kemudian ada lagi mukus, toh. Jadi di saluran pernapasan itu ada mukus. Mukus itu untuk istilahnya kayak kalau misalnya teman-teman hirup udara yang berdebu, dia tidak langsung masuk ke paru, tapi dia menempel di situ. Nah, nanti teman-teman akan bersin untuk keluar itu mukus-mukus yang kotor, toh. Nah, itu ada mukus di situ. Tapi kalau mukusnya terlalu banyak, menebal, menebal sampai itu kecil sekali saluran udara untuk yang bisa lewat, udara yang mau lewat susah sekali. Nah, itu disebut obstruktif. Nah, teman-teman lihat di sini, yang di grafik obstruktif. Apa yang lain di sini? Yang lain itu adalah eh, ekspirasinya. Jadi orang kalau obstruktif itu dia apa ya? Tidak bisa keluarkan udara secara maksimal. Jadi yang bermasalah itu volume cairan ekspirasinya. Lihat nih, volume cairan ekspirasi yang ini toh dia akan memendek, mengecil karena dia tidak bisa hembuskan Ki. Dia mungkin bisa tarik napas, dia bisa mungkin hirup napas yang tanda kutip normal, tapi ketika dia menghembuskan nafas, menghembuskan nafas, itu dia agak sulit. Maka nanti ada suaranya itu toh. Mungkin teman-teman sering dengar mengi, mengi, wheezing. Nah itu nih, karena dia obstruktif kayak begitu suara mengi itu. Dan cari di TikTok atau di YouTube ada suara mengi itu khas sekali. Nah, kalau restriktif, dia tidak bisa hirup napas. Jadi yang bermasalah adalah inspirasinya. Karena kenapa? Karena tidak bisa mengembang parunya tadi gue bilang toh. Restriktif itu kaku ke parunya. Bisa dibilang fibrosis gitu. Tidak bisa mengembang secara normal. Maka lihat yang di sini, yang grafik untuk apa namanya inspirasinya, dia bakal mengecil gitu. Itu yang penting. Jadi kalau obstruktif itu dia masalah pada ekspirasinya, sulit untuk mengeluarkan nafas. Kalau restriktif itu dia masalahnya pada eh, inspirasinya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi tuh gue bilangnya kalau obstruktif itu dia ganggu aliran udara terganggu, dia bisa terjebak toh. Kalau misalnya ya dia terjebak, dia bisa masuk tapi sulit untuk keluar. Oke, contohnya apa? Pada asma, PPOK, bronkiektasis dan fibrosis kistik. Ini agak jarang gitu. Ini yang tiga sering. Oke, nah kalau restriktif tidak bisa mengembang dengan bagus parunya. Jadi ada fibrosis di situ. Bisa karena debu, toh. Jadi ada debu yang masuk, kemudian debu itu menjadi menempel ke sel-sel inflamasi di situ menjadi fibrosis namanya pneumokoniosis. Kemudian juga karena infeksi pneumonia, kemudian ada pneumonia spesifik, TB sama ataupun sarkoidosis. Nah, ini teman-teman perlu pahami juga untuk penting di paru adalah spirometri. Teman-teman mungkin sudah jelaskan di file tentang spirometri itu yang kayak alat untuk ukur pernapasannya seseorang. Nah, ada dua yang teman-teman perlu hafal, perlu ketahui. Ada disebut dengan force vital capacity sama force ini, aduh, aku lupa bahasa Inggrisnya. Intinya ini kalau teman-teman hembuskan nafas secara maksimal, secara paksa, force pokoknya dalam 1 detik. Kalau ini, aku jelaskan. Kalau di FVC, teman-teman sampainya habis. Oke, hembuskan nafas secepat mungkin sampainya habis. Nah, kalau FEV1 itu dalam 1 detik pertama, oke, itu bedanya. Nah, teman-teman lihat untuk normalnya FVC, ketika kita menghembuskan nafas secara maksimal, toh secara paksa, bukan maksimal, secara paksa, sampainya habis. Nah, normalnya itu adalah 80% ke atas. Kalau FEV1 itu lebih dari 80%, lebih dari 80% ke atas. Nah, kemudian ada juga rasionya FEV1 per FVC. Itu normalnya untuk orang yang normal toh adalah di atas 0,7 atau 70%. Nah, perhatikan yang pertama adalah untuk obstruktif. Kalau orang obstruktif, pasti nih FEV1-nya menurun. Kenapa? Tadi aku bilang, pada saat menghembuskan nafasnya dia, apa namanya, dia sulit. Kenapa? Karena menyempit salurannya. Jadi 1 detik pertama saat dia menghembuskan nafas secara paksa, itu akan menurun, Ki. Nah, kalau FVC-nya, dia bisa normal. Kenapa? Karena tadi aku bilang, kalau obstruktif pelan-pelan keluar udaranya, kayak terjebak atau trapping. Dia bisa dikeluarkan, tapi pelan-pelan. Kenapa? Karena kecil sekali salurannya. Makanya dia bisa normal ataupun juga bisa menurun. Oke? Nah, kebalikannya kalau restriktif,
karena daya tadi itu aku bilang restriktif itu ada suatu apa ya, recoil paru toh, ketika paru bisa mengembang dia juga bisa mengempis. Nah itu yang bermasalah pada restriktif, dia tidak bisa mengembang dengan bagus, dia juga tidak bisa mengempis dengan bagus, sehingga efisiennya dia bisa menurun, sedangkan FEV1-nya bisa normal ataupun menurun juga. Oke, kalau campuran dua-duanya, misalnya pada TB lama, maka dia juga bisa menurun dua-duanya. Oke, itu Ji. Yang paling penting FEV1, oke? Nah, kita langsung ke kasusnya. Pertama kita akan bahas asma. Nah, asma kalau ada pasien datang anak-anak anak-anak toh, paling sering anak-anak, dia sesak napas, batuknya berulang, sama ada suatu faktor pencetus yang seperti alergen, entahkah debu, cuaca, makan seafood, debu dan lain-lain sebagainya, curiga itu asma. Oke? Nah, asma itu suatu reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe cepat. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa dapatkan ada namanya trias atopik. Trias atopik itu ada tiga, itu namanya trias. Ada rinitis alergi yang kayak hidungnya tuh yang flu-flu apa sih, pilek-pilek, sama ada rinitis atopik yang kulitnya yang merah-merah tuh, sama asma, asma bronkial. Nah, kalau ada tanda-tanda misalnya eh, hidungnya eh, melar-melar atau ingusnya. Kemudian ada juga kulitnya yang merah-merah. Nah, curiga itu adalah sebuah eh, trias atopik. Maka curiga ini asma. Kalau misalnya dia sesak. Nah, tadi aku bilang pada asma itu adalah salah satu penyakit eh, obstruktif. Makanya kita akan bisa dapatkan wheezing pada expiratoriknya toh. Jadi dia menyempit ini. Perhatikan ini normal dari bronkus. Normal bronkus seperti ini. Nah, kalau asma terjadi karena dia adalah sebuah hipersensitivitas, maka otot dari eh, bronkus itu akan menebal, akan bronkokonstriksi sehingga menyempit lumennya. Nah, karena dia adalah suatu hipersensitivitas, dia suatu reaksi imun, maka imun itu ih dia produksi lebih banyak mukus tuh. Karena tadi aku bilang mukus itu adalah suatu bentuk pertahanan terhadap zat asing. Nah, karena ini hipersensitivitas dia berlebihan dalam merespon suatu inflamasi, maka dia mengeluarkan, memproduksi banyak mukus sehingga sudah kecil milumennya, tambah ada lagi mukusnya ya sudah kecil sekali, obstruktif. Makanya kita akan bisa dapatkan suara wheezing. Wheezing itu sama aja dengan mengi. Oke, biasanya pada saat dia menghembuskan napas. Jarang ada, bisa juga pada saat menarik napas, tapi pada kondisi tertentu, biasanya itu pada menghembuskan napas baru dia terdengar adanya wheezing. Nah, untuk gold standarnya adalah spirometri toh. Nah, perhatikan tadi FEV1 itu normalnya di atas 80%. Kalau dia menurun FEV1-nya berarti itu adalah suatu obstruktif. Kemudian tadi juga rasionya FEV1 per FEVC-nya itu 0,75. Nah, itu juga untuk asma. Gampang kenali asma. Yang susah dari asma, bukan susah sih, yang menjadi sebuah PR adalah ini klasifikasinya yang banyak. Oke, pertama kita bahas derajat serangannya. Oke, derajat serangan berdasarkan frekuensinya dan ada juga nih berdasarkan eh, apa namanya, derajat serangan sama berdasarkan derajat serangannya, ada juga yang berdasarkan frekuensinya. Oke, kalau berdasarkan frekuensinya hitung ki berapa kali ki sesak dalam waktu tertentu. Nah, yang pertama intermittent. Kalau intermittent teman-teman bisa bilang bulanan. Oke, dia satu kali sebulan, mau dua kali sebulan, tiga kali sebulan, satu kali sebulan, dua kali sebulan, tiga kali sebulan, itu masuk intermittent. Oke? Nah, kalau di sini bahasa bukunya toh, dia kurang dari satu kali seminggu, berarti eh, tidak boleh per minggu toh. Dia tidak boleh per minggu, berarti dia maksimal tiga kali dalam sebulan dia kena. Artinya misal ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ini kena, ini kena, terus ini juga kena misalnya. Nah, itu maksimal sekali nih. Kalau intermittent dia biasanya dua kali sebulan, dia bilang tuh dua kali sebulan, maka itu masuk intermittent. Dua kali dalam sebulan maksudnya. Oke, jadi bisa teman-teman analogikan bulanan. Kalau saya begitu, bulanan itu intermittent. Nah, kalau proses ringan, dia mingguan. Tiap minggu kena. Oke, tiap minggu kena. Nih, tiap minggu kena dan dia tidak tiap hari. Oke,
Jadi misalnya dia kena 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Nah, itu persisten ringan. Oke. Nah, kalau persisten sedang gampang, Ji. Dia tiap hari kena. Oke. Dia tiap hari sesak, tiap hari timbul asmanya. Kalau persisten berat, setiap waktu. Oke. Ini setiap hari maksudnya mungkin kayak tiap malam hari, toh tiap hari tapi di malam hari dia sesak. Oke. Dia sesak terus, dia asma terus. Tapi kalau persisten berat, semua sepanjang hari dia sesak terus kok dong. Oke. Nah, tata laksana bagaimana? Ini berdasarkan dari Gina. Ada yang disebut dengan reliever, ada yang disebut dengan controller. Oke. Kalau reliever itu berarti ketika dia serangan, oke, karena ini asma sebuah yang penyakit kronik toh. Ketika dia serangan, maka kita kasih reliever atau pelega bahasa Indonesianya. Kalau dia tidak serangan, jika kita kasih controller toh, nama bahasa Indonesianya itu pengontrol kalau tidak salah. Nah, relievernya apa? Kalau misalnya serangan kita bisa pakai ini beta agonis atau SABA toh. Teman-teman bisa biasanya dengar itu SABA. Nah, tapi berdasarkan Gina, kalau misalnya dia serangan, kita kasih ini ICS ditambah formoterol. ICS itu kortikosteroid yang dihirup, inhalasi toh. Teman-teman biasa mungkin dengar kortikosteroid itu yang diminum oral toh, atau intravena kayak prednison, kayak begitu. Nah, ini dihirup Ki. Nanti ada ya contohnya seni dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dipakai yang ini tadi gue bilang Sabah. Oke, itu untuk reliever. Nah, kalau untuk kontrolernya sama Ji. Kalau untuk yang step pertama itu istilahnya di sini tuh ini intermittent. Dia kelasnya intermittent. Dia kena 2 kali sebulan. Maka kontrolnya kita kasih ini ICS formoterol dosis rendah atau ICS low dose. Oke. Nah, kalau dia persisten ringan, maka kita kasih ICS sama Ji sebenarnya ini intermittent sama persisten ringan hampir Ji mirip-mirip. Kita juga kasih ICS dosis rendah sama formoterol. Nah, kalau persisten sedang, kita kasih ICS sama laba dosis rendah. Kalau persisten berat, kita mulai naikkan dosisnya. ICS-nya sudah bukan dosis rendah. Kita sudah pakai dosis sedang. Nah, kalau yang sudah tidak mempan lagi, maka kita naik lagi menjadi ICS yang dosis tinggi. Makanya dia ada step-step toh, dia kayak tangga gitu ya. Jadi kalau ini tidak berhasil, maka naik ke sini. Kalau ini tidak berhasil, naik ke sini begitu. Oke? Yang teman-teman perlu tahu itu mau saja ICS formoterol itu paling sering ICS formoterol low dose. Yang ini ternyata sama persen ringan. Nah, kemudian ini juga bisa ditanyakan. Yang sering ditanyakan itu yang ini derajat serangan persen frekuensinya sama serangannya. Nah, kalau berdasarkan serangannya, perhatikan ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kalau pertama cara bicaranya, kalau pasiennya itu bisa bicara satu kalimat, oke? Misal derajat serangan asma berdasarkan derajat serangan begitu toh. Nah, itu berarti dia satu kalimat. Tapi kalau terpenggal-penggal nih kalimatnya atau dalam dua dua kata tiga kata tarik napas lagi sesak lagi maksudnya kayak gini derajat serangan asma berdasar begitu begitu toh. Nah, kalau berat kata demi kata derajat serangan begitu begitu toh, paham gitu bisa analogikan satu kalimat itu artinya subjek predikat objek dia bisa baca dengan baik baru sesak baru tarik napas. Tapi kalau dia sedang, dia terpenggal-penggal kalimatnya kodong. Kalau berat, kata demi kata, pi. Itu khas sekali. Oke, kita simpan saja ini dulu yang mengecam jiwa. Kita ringan sedang berat. Nah, kemudian kalau ringan itu posisinya bisa tertidur, bisa baring. Bukan tertidur, bisa bisa baring telentang, oke? Nah, kalau sedang itu dia harus duduk. Pastinya lebih lebih nyaman duduk. Nah, kalau berat itu dia membungkuk duduk. Dia kayak tripod posisi yang teman-teman duduk sekarang toh. Kemudian taruh tangannya di pahanya. Kemudian bungkuk ke depan. Nah, itu disebut tripod position. Oke, duduk membungkuk begitu orang enak rasa itu yang serangan berat. Nah, kemudian yang penting juga sebenarnya menjadi sebuah bantuan juga adalah ini dua. Perhatikan ke frekuensi napas sama nadinya. Jangan mencapai-capai menghafal, hafal saja yang sedang, oke? Kalau 20 sampai 30 kali per menit itu sedang, berarti kalau kurang dari 20 menit berarti dia ringan, kalau lebih dari 30 menit berarti berat. Begitu. Kalau nadinya juga 100 sampai 120 sedang, di bawah 100 dia ringan, di atas 120 dia berat. Itu Ji. Oke? Jadi jangan lagi ada salah yang ini, ulang-ulangi terus nih. Oke, sekarang tata laksana.
tata laksananya. Nah, kalau misalnya ada pasien yang datang dengan sesak ini kodong tuh datang ke IGD misalnya toh. Nah, langsung ini yang penting di IGD ABC, amankan RW-nya, breathing sama circulation-nya. Sama perhatikan ini, apakah ada tanda-tanda masalah pada gangguan, misalnya gangguan neurologis. Nah, maksudnya itu kayak dia mengantuk kah, kebingungan atau silent chest. Nah, langsung rujuk ke ICU, konsul ke ICU ke spesialis paru langsung, karena itu sudah beratnya itu. Nah, kalau saya tidak ada, maka perhatikan tadi yang derajatnya. Kalau dia ringan sedang, dia bicara dalam kalimat kah, lebih suka lebih suka duduk daripada berbaring, toh. Kemudian yang ini semua pokoknya yang derajat ringan sedang, maka kita kasih sabah sama-sama, kita atur O2-nya, kita kasih O2. Ingat, kalau pasien sesak langsung kasih O2, oke? Enggak mutlak, tapi dalam beberapa kondisi langsung kasih O2, oke? 93-90% pertahankan itu saturasinya di situ. Sama ini, kortikosteroid oral. Ini yang sering tanyakan. Kalau dia serangan ringan sedang, maka kasih saja kortikosteroid oral. Nah, kalau berat, toh kayak ini semua tadi, yang ini berat, kata demi kata, duduk yang membungkuk, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, maka kita kasih sabah sama sama kortikosteroidnya sudah beda nih, bukan oral. Kita bisa langsung pilih IV. Oke? Sama kita bisa pertimbangkan magnesium intravenous sama ICS langsung dosis tinggi. Nah, kalau misalnya memburuk ya langsung rujuk ke ICU. Sudah nggak bisa kayak apa-apa begitu. Bukan bukan kita, bukan mi nggak bisa apa-apa. Maksudnya kita sebagai dokter umum bukan mi kompetensi ahli tak. Oke, itu yang penting. Yang penting menurutku toh yang ini jangan tabel-tabel yang sebelah kiri. Oke, aku lupa tadi. Ada yang mengancam jiwa. Nah, kalau yang mengancam jiwa, gampang nih. Kalau dia sudah tidak bisa bicara, dia mengantuk, kesadaran menurun, ada tanda-tanda hilang kesadaran, GCS-nya menurun. Oh, teman-teman belum niru di. Oke, pokoknya dia mengantuk, kesadarannya menurun sama tidak ada nih wheezing terdengar. Ya, ini perhatikan. Asma itu selalu ada wheezing. Nih, kalau ringan di akhir respirasi, sedang akhir respirasi. Nah, tadi gue bilang toh, biasanya itu pada akhir respirasi dia wheezing. Tapi kalau pada yang berat, di inspirasinya juga dia bisa ada wheezing. Oke. Nah, kalau yang sudah mengancam jiwa, toh ada yang tahu apa nama lainnya mengancam jiwa? Ada yang tahu? Kalau asma yang mengancam jiwa apa nama lainnya? Tapi Kak, status asmatikus. Oh, oke. Itu nah, nama lainnya adalah status asmatikus. Status asmatikus. Ah, itulah. Asmatikus. Nah, oke. Itu kalau tidak ada nih suara wheezing, nah sudah berarti dia sudah mengancam jiwa. Oke. Silences namanya. Oke, itu aja asma yang penting, derajatnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari sini untuk asma? Oke, kalau ada lagi kita lanjut ke sepupunya asma. Oh, sama-sama obstruktif, cuman ini namanya PPOK toh. Dia kalau asma itu dia bisa kembali normal, ingat gitu. Sebuah ya prinsip lah. Ya, asma itu bisa kembali normal, dia reversibel namanya toh. Kalau PPOK kronis, dia tidak bisa kembali normal, dia sudah irreversible. Oke. Penyakit paru obstruktif kronis. Nah, apa itu? Jadi dia adalah penyakit, definisi dulu. Gejala keterbatasan aliran udara persisten dan progresif oleh karena respon peradangan kronik saluran napas dan atau alveolus yang disebabkan oleh paparan signal terhadap partikel atau gas berbahaya. Oke. Nah, beda tadi gue bilang tuh PPOK itu beda sama asma, tapi sepupuan aja karena sama-sama obstruktif. Kalau PPOK dia tidak reversibel, tidak bisa kembali normal sepenuhnya. Nanti ada tes anunya tuh tes khasnya. Oke. Itu lagi apa? Kalau di soal dia katakan rokok sudah sejak SMA, satu bungkus per hari, PPO kami itu. Oke, kalau masalah-masalah rokok, kayak kemarin toh, kalau misalnya di kardio teman-teman dapat yang rokok-rokok, jawab yang burger disease atau thrombosis obstructive. Nah, kalau di respi teman-teman dapat rokok-rokok, jawab PPOK. Oke, biasanya jadi khas itu. Kalau dia merokok nih, dia itu PPOK. Nah, bisa juga dia nggak pakai yang rokok. Misalnya ada seorang polisi, polisi lalu lintas, dia tiap hari mengatur lalu lintas. Dia sesak juga, bisa kena PPOK. Kenapa? Karena debu dia hirup. Nih, polisi udara, dia hirup tiap hari tuh terpapar terus dalam beberapa waktu yang lama. Nah, itu kena PPOK. Gejalanya apa? Ya, dia sesak, batuk kronik, dan ingat nih kalau PPOK itu harus dibilang batuk produktif. Oke?
Batuk produktif itu sama aja dengan batuk berdahak. Oke, ada riwayat paparan rokok, asap, gas, dan lain-lain. Nah, inspeksinya bagaimana? Ini, ada yang disebut dengan forced lip breathing. Jadi dia mencucu. Oke, teman-teman cari ini bagaimana tuh forced lip breathing. Dia kayak mencucu, kayak apa di kayak bilang begitu ya. Nah, begitu bernafasnya. Nah, kemudian dia biru, cyanosis. Sebenarnya PPOK itu ada dua tuh, teman-teman mungkin tahu di sini tuh. PPOK itu ada dua. Ada bronkitis kronik, ada emfisema. Emfisema. Oke. Nah, kalau cyanosis, kalau nggak salah kayaknya, eh tunggu. Koreksi kalau salah, Kak. Kalau yang merah-merah itu emfisema. Kalau yang biru-biru itu bronkitis kronik. Oke. Nah, bisa jadi ada cyanosis juga kalau dia bronkitis kronik. Nah, kemudian barrel chest. Barrel chest itu paling sering di emfisema. Sebenarnya kita, kalau teman-teman, mungkin teman-teman bingung, apa itu sebenarnya PPOK? Apakah kalau orangnya itu kena bronkitis kronik, apakah disebut dengan PPOK? Atau harus kena bronkitis kronik sama emfisema baru dibilang PPOK? Jadi pokoknya kalau kena nama lainnya gitu, bronkitis kronik itu masuk juga PPOK. Emfisema itu PPOK juga namanya, oke? Nah, kalau setelah IGA melebar, kalau teman-teman ada opsinya misalnya bronkitis kronik, ada emfisema paru, ada bronkiektasis. Jawab emfisema mana? Dia lebih khasnya, bukan lebih khas, lebih spesifik istilahnya begitu ya. Kalau setelah IGA melebar toh, itu ke emfisema. Nah, kemudian ada penggunaan alat bantu pernafasan, sama clubbing finger. Clubbing finger itu bisa diduain sebenarnya. Nah, kemudian palpasinya, fremitus. Tetap aja fremitus, teman-teman nanti belajar di CSL. Tempel ki telapak tangannya teman-teman di dadanya pasien, depan atau belakang. Kemudian suruh pasiennya bilang 999999 sama baru kita sebagai pemeriksa rasakan gitu getarannya. Karena orang coba ini teman-teman mungkin yang ada di sampingnya temannya, kalau temannya bicara tempel gitu tanganmu di dada, di belakang, di punggungnya temanmu, akan terdengar itu, bukan terdengar, akan terasa itu getarannya toh. Nah, itu ada getaran normalnya. Kalau misalnya dia PPOK, dia fremitusnya melemah. Kenapa melemah? Karena banyak udara tuh non obstruktif, berarti banyak udara. Kalau dia istilahnya kayak terisi cairan atau benda padat, maka dia akan meningkat fremitusnya. Oke, nanti kita belajar di penyakit lain fremitus meningkat bagaimana. Kemudian karena tadi aku bilang kalau PPOK itu dia banyak udara tuh, ini udara semua ini. Nih, udara terperangkap. Maka kita perkusi ketok parunya itu akan hipersonor. Oke. Nah, kalau auskultasinya ya bisa wheezing juga, bisa ronki ataupun ekspresi memanjang biasa, obstruktif. Nah, kemudian PPOK itu gold standard adalah spirometri, tapi jarang Ji. Yang sering itu adalah ini, fototoraks. Nah, tadi gue bilang ada bronkitis kronik, ada emfisema tuh. Oke, sorry guys. Nah, ini yang di kanan, yang ini kiri tuh, itu adalah bronkitis kronik. Nah, bronkitis kronik itu biasanya tidak perlu Ji, pemeriksaan radiologi. Kita cuma lihat kalau misalnya dia batuknya produktif, toh dia merokok lama, satu bungkus per hari, kemudian dia berdahak, batuknya berdahak, banyak dahaknya, nah itu bronkitis kronik. Nah, kalau emfisema, itu emfisema adalah suatu sebenarnya kita adalah diagnosis radiologis. Harus kita cek foto X-ray-nya baru kita bisa bilang itu emfisema, oke? Nah, tadi bronkitis kronik lupa jelaskan. Kalau bronkitis kronik, lihat ke gambarannya. Kalau bronkitis kronik, corakan bronkofaskularnya ini disebut corakan bronkofaskular ya. Nih, meningkat ki. Normalnya corakan bronkofaskular bagi tiga paru, bagi tiga. Ini satu, dua. Nah, sampai sini itu harusnya corakan bronkofaskular. Kalau dia lewat dari sini, toh lewat dari sepertiga dari eh, lapang paru sebelah, maka itu sudah dibilang meningkat ki corakan bronkofaskularnya. Nih, toh dia sudah sampai yang ini. Nih, ini meningkat nih ini. Harusnya dia cuma sampai sini saja, tapi dia sudah menyebar ke sini. Nah, itu corakan bronkopasalnya meningkat, maka itu adalah bronkitis kronik. Nah, kalau emfisema, gampang Ji. Kalau dibilang hiperlusen tuh ini bahasaan ini, wah bahasa radiologi hiperlusen berarti menghitam ki, toh karena banyak udara kan udara itu dia
lusen toh dia lusen. Kalau banyak udara ya bang, berarti dia hyperlusen. Teman-teman bisa lihat lebih hitam ki parunya. Ada juga bilang hiperinflasi, sama lihat ki sela iganya itu melebar. Toh, nah, bandingkan sama yang ini bukan emfisema. Normal di sela iganya, dia melebar ke sela iganya. Kenapa? Ya karena terperangkap udara. Sama ini juga sering dibilang jantungnya bentuk pendulum atau teardrop nih. Jantungnya itu kayak terangkat kayak begini, kayak suatu air mata. Itu disebut jantung pendulum atau teardrop. Oke. Oke, mungkin ada aku lupa di sini. Oh iya ini barrel chest toh, teman-teman tahu ya barrel chest. Kalau ada yang bilang barrel chest, astaga, soal bonus itu. PPO kami itu kalau barrel chest. Rongga toraksnya manusia itu normalnya begini bentuknya. Enggak begini tonji sih. Ya, ini anterior. Toh, dia enggak bentuk dia apa ya, enggak bentuk lingkaran yang sempurna, dia oval ki. Tapi kalau dia melebar ke belakang begini, nah toh kayak tong, barrel chest toh, barrel tong. Nah ini disebut dengan barrel chest. Teman-teman cari kental sekali tuh. Teman-teman kalau lihat pasien PPO kata lihat kidadanya kental sekali tuh barrel chestnya. Apalagi pasien-pasien yang tua nih. Oke, itu untuk PPOK. Nah, kemudian yang sering ditanyakan adalah ini. Ada gold. Ya, ada kriteria-kriterianya. Begitu juga yang menjadi sebuah sulitnya respi. Kan aku bilang gitu kemarin, kalau kardiologi itu teman-teman berlogika. Kalau respi itu teman-teman lebih banyak menghafal tuh karena banyak kriteria-kriterianya. Nah, goal satu, perhatikan saja FEV1-nya. Kalau lebih dari 80% itu goal satu, 50 sampai 80 itu FEV1, FEV1-nya berarti goal 2, 30 sampai 50 itu goal 3. Kalau kurang dari 30 goal 4. Oke, ini hafal kita. Nah, kemudian bagaimana kita terlaksana PPOK stabil karena itu suatu penyakit kronik berarti dia bisa stabil bisa juga eksaserbasi. Nah, kalau stabil bagaimana kita terlaksana? Nah, perhatikan dulu yang kiri ini. Kalau misalnya dia ini dibawa dulu paling. Kalau dia tidak pernah dirawat di rumah sakit, oke? Dia tidak pernah dirawat di rumah sakit ataupun dia tidak pernah atau satu kali eksaserbasi, satu kali sesaknya timbul, sesaknya eh, apa ya bertambah berat, toh nanti kita belajar apa itu eksaserbasi. Maka itu dia masuk di grup A sama grup B yang kolom ini, oke? Nah, sedangkan kalau dia pernah toh, satu kali atau lebih dari sampai dari satu kali, berarti dia pernah minimal satu kali masuk rumah sakit toh eksaserbasi yang harus dirawat di rumah sakit, maka itu masuk grup C atau grup D, oke? Atau dua kali eksaserbasi sedang. Nah, terus perhatikan ini, ya, ada MMR sini. Ih, Kak, baik sekali dihafal, enggak, Ji? Teman-teman masih ingat di kardio kemarin yang tentang NIHA? Nah, mirip, Ji. Cuman ini anggaplah NIHA 1, ini NIHA 2 gabung, ini NIHA 3, NIHA 4, oke? Itu, Ji. Baca, Mi. Kita lihat, nah, kalau nih MMR grade 0, dia itu sesaknya muncul pada saat nih, sesaknya muncul pada saat aktivitas berat itu. Bagaimana kan nih H1 itu harus dia jogging, lari baru dia bisa sesak muncul, oke? Nah, kemudian kalau grade 1, tadi grade 0, nah, kalau grade 1 itu dia aktivitas tergesa-gesa api atau naik tangga gitu, naik tangga satu lantai, dia sudah baru muncul sesaknya, itu grade 1. Nah, kalau grade 2 berjalan saja ke kamar mandi, dia sesak. Oke. Kalau grade 3 berjalan kurang dari 100 meter atau beberapa menit toh dia sesak juga. Nah, kalau grade 4 dia ganti pakaian saja kok dong. Oke, ganti pakaian saja nah sesak. Oke. Jadi kayak tambah tinggi skornya berarti tambah berat, tambah ringan ke aktivitasnya yang bisa menimbulkan sesaknya. Nah, jangan menghafal semua. Yang perlu teman-teman tahu ini, yang ini ke bawah. Oke. Kalau ini kan perhatikan yang ini. MRC 0 sampai 1 berarti dia grup C, tapi kalau dia 2 ke atas dia masuk di grup D sama B toh. Nah, berarti tinggal ini mau saja hafal. Kalau misalnya pasiennya eh jadi pasiennya itu dia aktivitas berat pi, toh yang grup C sama grup A kita bahas. Aktivitas berat pi baru dia sesak, maka ambil yang di sini grup C sama grup A. Tapi kalau dia aktivitas ringan Ji, baru dia sesak, toh jalan saja sesak, maka kita ambil yang grup D sama grup B. Oke, tinggal cari. Misal, kalau dia pasiennya itu, nih,
coba jawab Ki. Kalau misalnya pasiennya itu sesaknya muncul ketika eh, sudah jogging, kemudian dia tidak pernah dirawat di rumah sakit. Nah, kira-kira itu di grup apa? Dia tidak pernah dirawat di rumah sakit dan sesak yang muncul pada saat dia olahraga berat, Pi. Itu di grup apa? KBK grup A, Kak. Oke, nah begitu Juna. Yang penting teman-teman hafal adalah dia pernah dirawat di rumah sakit sama itu yang tadi. Kalau misalnya dia aktivitas berat sesak sama ini aktivitas ringan sesak. Oke. Nah, kalau grup A kita kasih SABA, oke? Yang short acting beta agonis. Nah, kalau grup B kita kasih LABA atau lama, grup C itu lama, grup D itu lama atau lama. Nah, inilah kita bisa kasih lama plus laba atau ICS tambah laba. Oke, mungkin banyak sekali, cuman ya kalau saya tuh ambil ini saja, Saba, ambil laba, lama begitu mu. Atau laba. Nah, apa semua itu? Apa contoh obatnya? Nah, ini. Ya, lihat teman-teman. Kalau Saba contohnya salbutamol, tuh sering mungkin teman-teman dengar waktu DAD juga tuh salbutamol, terbetulin. Kemudian kalau laba, formoterol. Kalau sama berarti dia yang muskarinik toh yang tentang parasimpatis gitu. Contohnya adalah ipratropium bromide. Kalau lama tiotropium bromide. Nah, tadi ICS tuh aku bilang ICS sering disebut. Nah, contohnya itu paling sering adalah budesonide. Oke? Nah, itu. Nah, kemudian ini kan tata laksana pada saat stabil. Toh? Nah, kalau dia eksaserbasi, nah, caranya kita tahu apakah ini pasiennya itu PPOK yang eksaserbasi akut. Nah, ada tiga yang perlu teman-teman perhatikan. Sesaknya bertambah, sputumnya bertambah, sama sputumnya yang semakin kental. Itu. Nah, kalau dia tambah sesak, pasiennya tambah banyak sputumnya. Sputum itu dahaknya, nah. Kemudian sputumnya semakin kental, maka itu eksaserbasi akut. Oke? Tata laksananya apa? Ya, oksigen kasih tahu sesak kasih oksigen. Pertahankan di 88 sampai 92. Kemudian karena dia bronkokonstriksi panunya, bronkusnya ya kasih bronkodilator bisa pakai SABA plus sama. Kemudian kita sudah pakai kortikosteroid yang sistemik misalnya, toh bisa yang pakai oral prednisolon 40 mg atau yang metil prednisolon 3 kali 30 mg yang intravena. Nah, kalau kita kasih antibiotik, toh kita kasih antibiotik jadi PPO eksaserbasi akut. Kenapa? Nah, teman-teman, kalau teman-teman dapat coba nanti tuh kalau teman-teman dapat soal yang PPOK eksaserbasi akut toh ada ada ini gejala klinisnya tuh ada tiga tadi aku bilang, tambah sesak, tambah banyak sputumnya sama tambah kental sputumnya. Coba perhatikan suhunya. Dia itu biasa demam. Kenapa? Karena yang bisa menyebabkan eksaserbasi akut pada PPOK itu paling sering karena infeksi, Ki. Oke? Infeksi, ada suatu infeksi, kena lagi pneumonia. Dia sudah kena PPOK kok dong. Kemudian kontak lagi sama orang yang pneumonia. Nah, itu namanya PPOK eksaserbasi akut. Makanya kita kasih antibiotik. Toh, amoxicillin, toh levofloxacin. Sama kita kasih penghancur dahak, kotik. Itu, oke? Jadi biasanya itu yang bikin sering eksaserbasi itu karena dia ada infeksi. Oke? Oke. Nah, itu untuk PPOK. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Ji? Oke, lanjut. Wedanu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke infeksi. Tadi kan obstruktif toh, sekarang tuberkulosis paru. Nah, TB gampang juga. Enak gitu diagnosisnya untuk respi. Oke, TB. TB itu ya definisinya karena ini Mycobacterium tuberculosis toh. Sebagian besar menyerang paru. Jadi teman-teman just info bahwa MTB itu tidak hanya bisa menyerang paru, tapi dia bisa menyerang kemana-mana, bisa ke menings, bisa ke vertebra, bisa ke subkutan, dan lain sebagainya. Nah, etiologinya apa tadi? Infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia adalah sebuah bakteri basil tahan asam. Nah, kalau pasiennya itu dibilang pernah kontak sama keluhan yang sama, toh nanti kita bahas apa keluhannya, ataupun pernah kontak dengan orang TB. Nah, sudah ya, curiga langsung TB itu. Nah, apa gejala klinisnya? Kalau dia batuk lebih dari 2 minggu, oke? Lebih dari 2 minggu, berarti kalau 2 minggu belum kita dibilang, oke? Kalau batuknya sudah 3 minggu, batuknya berdahak, disertai darah, toh hemoptisis, curiga langsung TB, oke?
Kemudian ya sesak, nyeri dada, sama ingat TB itu enggak demam tinggi nah. Dia cuma demamnya subfebris, demam ringan 30 derajat gitu ya. Kemudian ingat Ki, keringat malam, oke? Pasiennya mengeluhkan juga sering berkeringat pada malam hari sama berat badannya menurun. Nah, sudah TB itu. Langsung cek BTA-nya, oke? Nah, pemfisnya ya cukup tahu saja inspeksinya itu kalau misalnya TB-nya cuma di paru sebelah, maka pernapasannya bisa tertinggal di asimetris toh. Kalau pasiennya fremetusnya meningkat karena ya dia terjadi inflamasi pada parunya toh banyak cairan sama banyak benda-benda padat lah istilahnya. Atau memadat ke parunya, maka fremetusnya akan meningkat sama karena dia ada suatu cairan inflamasi, maka bisa redup. Toh teman-teman perkusi di parunya dia redup. Kan normalnya itu adalah sonor. Auskultasinya, nah ini biasa juga amforik. Nah, perhatikan ini nah, amforik itu ada dua penyakit. Jangan jangan terkecoh. Nanti amforik juga bisa kita apa ya? Kalau saya tuh amforik itu biasa pada abses. Tapi hati-hati kalau misalnya dia bunyi amforik didapatkan sama ada ini. Nah, jadi amforik itu juga bisa pada TB nah. Nah, kemudian perusahaan penunjangnya. Nah, ini penting. Mikroskopisnya itu yang rutin dilakukan adalah nih, kita ambil BTA-nya. Dulu itu pagi sewaktu pagi, sekarang itu cuman 2 kali, pagi sama sewaktu. Jadi dia datang pagi hari sama sewaktu itu ya ya mungkin misalnya pasiennya datang hari ini, diambil sputumnya. Besok datang lagi pagi hari dan diambil sputumnya atau diambil sputumnya pada saat pagi hari bangun tidur toh. Nah, berarti pokoknya begitulah pagi sewaktu. Nah, kemudian juga TCM ini yang lebih ya canggih lah. Kemudian kita kulturnya ingat saja kita pakai ini mediumnya nah, lawan St. Jensen. Nah, kalau pewarnaannya ingat Ki, pewarnaan untuk TB adalah Zil-Nielsen, oke? Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang radiologi karena ini penting toh. Mungkin teman-teman pernah masuk dokter Hendra, banyak itu PPT-nya radiologi di Respi. Oke, kalau kita dapatkan bayangan berawan, konsolidasi, sama semuanya konsolidasi berawan pada apex paru, kayak begini bisa dibilangnya. Maka itu adalah TB baru aktif. Oke, atau TB aktif. Nah, bisa juga kita dapatkan kavitas, tapi kavitasnya harus kosong. Nah, sebenarnya ini kalau terlalu besar sebenarnya kavitasnya ini lebih ke abses. Cuma dia kayak kecil-kecil aja kavitas-kavitas begini. Nah, kavitas tapi tidak terlalu banyak, mungkin satu atau dua aja saja. Nah, itu adalah TB lama aktif. Koreksi kalau salah, TB lama aktif. Oke? Kalau kita dapatkan fibrosis, fibrosis itu kayak garis-garis saja di apexnya begini, bekas-bekas inflamasi itu. Toh? Nah, itu adalah TB lama tidak aktif atau TB lama laten. Oke? Itu. Sama ada juga satu namanya TB miliar. Miliar itu dia bintik-bintik begini, kayak salju. Kalau nggak salah Kak, bahasanya itu snowstorm, badai salju, storm gitu. Titik-titik putih begini. Penuh. Ini nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan tuh, dia hampir seluruh lapang paru kena. Itu miliar nah, TB miliar. Oke, karena ini ya fusi ya kita bahas nanti. Ini di komplikasinya TB nah. Kita akan bahas nanti di slide selanjutnya. Oke, paham jadi sampai sini untuk bedanya TB paru eh, baru, TB paru lama aktif sama TB paru lama tidak aktif. Kalau TB paru aktif, ada perselubungan di apex paru. Oke, kalau ada kavitas di apex itu TB paru aktif, TB paru lama aktif. Toh dia sudah lama kena, dia sudah kena. Istilahnya mungkin kalau ini TB paru, toh dia baru-baru kena. Nah, kalau yang ada kavitasnya, dia pernah kena, sembuh baru kena lagi. Nah, itu biasanya kavitas. Tapi kalau misalnya dia fibrosis, toh, fibrosis ke paru atasnya, lapang paru atasnya, itu biasa, dia pernah kena TB sebelumnya, dia berobat sembuh. Dan sekarang tidak positif TB-nya. Itu adalah TB paru lama tidak aktif. Oke, ya itu yang penting juga menurutku. Nah, kemudian, ya ini tuh kemudian respi banyak klasifikasi-klasifikasinya. Nah, ada yang disebut dengan kasus baru. Perhatikan ini, karena ini penting nanti untuk tata laksana. Kalau kasus baru, pasiennya belum pernah minum OAT. OAT itu obat anti TB. Nah, dia belum pernah minum OAT, ataupun dia minum OAT tapi belum cukup 1 bulan atau 28 hari.
masih 27 hari minum, masih 28 hari minum, belum dibilang masih kasus baru itu. Misalnya dia minum 2 minggu OAT, toh 2 minggu, terus dia stop. Nah, dia itu masih kasus baru namanya. Nah, jadi jangan terkecoh, nanti pasti ada soalnya tuh begitu. Dia sudah minum OAT tapi baru 2 minggu dan dia berhenti karena efek sampingnya atau karena hal-hal lain, maka itu adalah kasus baru, masih kasus baru. Nah, kalau kasus kambuh atau relapse, dia pernah kena TB, dia berobat lengkap dan dia sembuh nih, dinyatakan sembuh. 2 tahun kemudian tiba-tiba dicek BTA-nya positif lagi. Nah, itu adalah kasus relapse. Nah, kemudian ada kasus putus obat atau lost follow up. Nah, itu kalau dia minum UAT toh, dia sudah minum UAT lebih dari 1 bulan dan dia tidak meneruskan obatnya selama 2 bulan atau lebih. Jadi dia, misalnya, seseorang seorang A ini minum OAT 2 bulan, kemudian dia stop 2 bulan, kayaknya sembuh mah ini deh, tidak ada miku rasa sesak dan lain toh, itu biasanya obat orang-orang kena TB tuh kayak merasa sembuh, jadi berhenti minum obat. Nah, dia berhenti minum obat 2 bulan atau lebih. Nah, itu tuh kasus putus obat namanya. Nah, kemudian ada juga kasus gagal. Kalau gagal, kita sudah kasih obat, tapi pada akhir bulan kelima di pengobatannya itu masih positif. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang kasus gagal. Oke? Jadi dia tetap positif BTA-nya pada bulan kelima. Harusnya itu bulan kelima harusnya negatif. Nah, ada juga kasus pindahan ini ya karena pindah ke tempat tinggalnya. Oke? Nah, kemudian berdasarkan resistensinya itu obat. Ada yang disebut dengan monoresisten. Ini mungkin satu nomor yang muncul lah. Monoresisten itu kalau dia resisten terhadap, resisten itu berarti antibiotik itu tidak bisa membunuh itu bakteri. Sudah kebal itu bakteri terhadap ini obat TB. Nah, itu disebut resisten. Kalau monoresisten, dia resisten terhadap satu obat TB selain rifampicin. Oke, kalau dia rifampicin saja yang resisten, namanya RR ini, resisten rifampicin. Oke, tanpa resisten obat lain. Kalau misalnya dia cuman resisten terhadap isoniazid atau misalnya cuman pada pirazinamid saja, toh pirazinamid toh, berarti itu cuman monoresisten. Kalau poliresisten berarti lebih dari satu watt, tapi tidak boleh rifampicin sama isoniazid bersamaan, paham enggak? Artinya poliresisten itu misalnya orang resisten rifampicin toh, saya tulis saja rifampicin sama misalnya rifampicin sama pirazinamid, dia resisten, nah itu disebut poliresisten. Oke? Atau contohnya isoniazid sama etambutol. Toh, isoniazid sama etambutol dia bersamaan, dia resisten dua-dua. Nah, itu polyresisten. Kalau MDR, multi drug resistant, bersamaan ke rifampicin sama isoniazidnya. Dia resisten dua-duanya bersamaan. Oke? Nah, kemudian ada juga disebut dengan pre-XDR, sudah extensive drug resistant. Nah, ini ngerinya TB. Jadi dia gampang sekali resisten terhadap OAT, makanya enggak boleh tuh putus-putus orang minum obat TB. Kalau dia sudah putus obat, maka beda lagi caranya dikasih tuh obat, beda dosis lagi. Nah, kalau pre-XDR itu dia TB MDR, toh yang ini. Dia berarti dia rifampicin sama isoniazidnya bersamaan, dia resisten, ditambah minimal 1 OAT fluoroquinolone. Oke? Nah, kalau XDR, MDR ditambah minimal 1 fluoroquinolone, ditambah 1 minimal OAT yang jenis suntikan, linia kedua. Contohnya ada kanamisin, kapromisin, sama amikasin. Oke? Ini sudah kita rujuk nih di spesialis paru itu. Nah, itu untuk berdasarkan klasifikasi. Yang penting itu teman-teman perlu tahu ini, bedakan polyresistant sama MDR. Nah, kalau polyresistant itu dia lebih dari satu, tapi tidak boleh bersamaan ini nih, rifampicin sama isoniazid. Tapi kalau bersamaan berarti dia adalah MDR. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini alurnya untuk diagnosis TB. Kita bahas ke kiri dulu. Ada orang, dia batuknya sudah 3 minggu, berdahak, keringat malam hari, eh, apalagi penurunan berat badan. Nah, terduga TB toh. Kalau misalnya pasiennya itu baru, tidak ada riwayat obat TB toh, sama tidak ada kontak dengan tidak pernah kontak sama orang yang eh, TB, kemudian dia tidak HIV dan ataupun tidak diketahui apakah dia HIV atau tidak, maka kita cek bakteriologis ataupun namanya TCM. Nah, kita ke TCM dulu. Hmm.
ke TCM toh. TCM itu ya kita pakai TCM-nya. TCM itu hebatnya dia bisa selain diagnosis TB, dia juga bisa langsung cek rifampicin-nya apakah dia sensitif atau resisten. Nah, kalau misalnya dia positif MTB sama rifampicin-nya juga normal ya atau sensitif, toh lawannya resisten itu sensitif. Maka itu namanya adalah TB terkonfirmasi bakteriologis. Maka kita obat TB lini pertama. Oke. Kalau misalnya positif TB tapi rifampicin-nya intermediate G, nah kita ulangi TCM-nya. Kemudian kalau MTB-nya positif tapi rifampicin-nya resisten, toh, nah, maka namanya adalah TB resistant rifampicin. Kita kasih pengobatan yang pertama kita lakukan adalah ini, kita biarkan gitu MTB-nya toh tadi ingat Ki yang pakai ini, toh kita biarkan, kemudian kita cek eh, apa namanya kepakarannya itu obat. Teman-teman mungkin pernah praktikum bakteriologi ada yang kayak begini, baru ada obat TB di tengahnya. Nah, lihat di sini bagaimana pertumbuhannya itu bakteri, apakah dia menjauh dari obat itu obat ataupun mendekat. Oke, itu untuk dilihat Ki. Itu namanya uji kepekaan obat. Nah, kalau misalnya dia MDR ya sudah. Kalau misalnya SDR berarti kita rujuk begitu. Kalau misalnya negatif ya kita cek fototoraks. Nah, nanti kita lihat. Nah, begitupun kalau misalnya pasiennya itu dia pernah minum obat TB, pernah kontak erat sama TB, sama dia HIV. Oke, nanti kita bahas itu. Kita kasih ingat Kak untuk bahas OAT sama HIV, nah, karena siapa tahu keluar itu di soalnya kalian. Nah, lanjut. Itu untuk TCM. Kalau misalnya dia di puskesmas di daerah di Papua atau di pelosok tidak ada TCM, maka kita ini mikroskopis saja. Oke. Kalau mikroskopis itu ini positif positif artinya pagi sewaktu, nah pagi sama sewaktu. Nah, kalau misalnya positif positif ataupun satu jadi positif positif negatif ataupun negatif positif, maka itu namanya TB terkonfirmasi bakteriologis. Tegak nih bahwa itu adalah suatu TB. Tapi kalau negatif negatif, ulang lagi negatif negatif ya sudah berarti memang bukan. Oke. Nah, kalau misalnya dia negatif negatif, maka kita bisa pakai dua. Kalau misalnya tidak ada fototoraks, kan ini biasanya di pelosok toh, di foto pelosok itu tidak ada TCM ya, apalagi fototoraks toh. Nah, kita bisa pakai ini tapi lama sebenarnya. Kita kasih antibiotik yang bukan OAT. Oke? Misalnya kita kasih amoxicillin. Pada saat kita kasih amoxicillin tidak ada perbaikan, maka itu adalah TB terkonfirmasi klinis. Tapi kalau kita kasih amoxicillin, normal Ji. Berarti itu bukan TB. Berarti memang bakteri infeksi paru biasa gitu atau pneumonia. Toh kita kasih amoxicillin normal. Karena itu TB tidak bisa pakai obat antibiotik sembarangan. Karena itu bakteri TB toh tebal sekali kini anunya kapsulnya. Dinding dinding selnya itu tebal sekali. Jadi harus pakai OAT, harus pakai antibiotik khusus. Amoxicillin tidak bisa. Nah, makanya kalau amoxicillin bisa kasih bagus ke gejalanya, bisa perbaikan klinis, maka itu bukan TB memang. Tapi kalau tidak ada perbaikan klinis, curiga adalah TB. Nah, terus kalau misalnya ada fototoraks, toh ya kita fototoraks. Kalau fototoraks yang mendukung gambaran TB, ya sudah namanya adalah TB terkonfirmasi klinis, toh. Apa fototoraks? Itu tadi aku jelaskan yang ini. Entahkah perkebutan di apex paru, kavitas, fibrosis itu adalah fototoraks yang menunjang yang mengatakan bahwa itu adalah TB. Oke? Jadi ada dua, ada terkonfirmasi klinis sama bakteriologis. Nah, sekarang kita ke pengobatannya. Pertama, teman-teman harus tahu nama-nama obatnya. Mungkin teman-teman ada yang hafal toh. Rifampicin itu biasa R, isoniazid itu H, pyrazinamide itu Z, ethambutal itu E, streptomycin itu S. Semua ini obat oral kecuali S, itu disuntik. Oke? Nah, perhatikan yang bagian di atas ini. Kalau pasiennya itu baru, apa itu pasien baru? Dia baru kasus baru. Ingat kita yang ini? Nih, kalau pasien yang masuk di sini, maka kita pakai lini pertama. Oke? Nih, kita pakai 2 RHZE, 4 RH. Jadi kita kasih 6 bulan tuh. Biasanya tuh dibilang TB tuh banyak obat 6 bulan, harus dikasih 6 bulan obatnya itu nih. Kita kasih 2 bulan pertama RHZE sama 4 bulan setelahnya itu RH. 3 kali seminggu, oke. Kita kasih bulan pertama. Oke, toh. Kemudian pada 1 bulan kedua kita kasih juga RHZE. Kita juga tes di akhir bulan kedua itu kita cek BTA-nya.
Kalau BTA-nya positif, kita cek di bulan ketiganya. Oke? BTA-nya pasti positif, cek lagi bulan kelima. Oke? Sampai situ dulu. Kalau misalnya BTA-nya negatif, ya alhamdulillah. Oke? Jangan cek di bulan ketiga. Langsung cek nanti bulan kelima. Oke? Lanjutkan pengobatan, lanjutkan pengobatan. Di bulan kelima ini yang penting. Kalau di bulan kelima dia masih positif, gagal itu namanya. Oke? Gagal Ki. Apa yang harus dilakukan? Tadi kalau gagal apa? Ini. Uji kepekaan OAT. Siapa tahu ini bakterinya sudah bakteri yang resisten terhadap OAT. Toh? Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak di bulan, misalnya ini negatif toh, ini kita tidak periksa di sini, ini kita periksa. Kita periksa di bulan kelima, negatif. Cek lagi bulan keenam, oh ya negatif. Oke, sembuh itu berarti, oke? Di akhir di akhir apa ya namanya? Di akhir pengobatan lah atau bulan keenam itu negatif, berarti dia sembuh, oke? Kita namanya pasien sembuh. Nah, itu untuk lini pertama. Ini disebut dengan lini pertama. Nah, ada yang disebut dengan lini kedua. Yang ini dibawa. Dia bukan 6 bulan, tapi sudah 8 bulan nih. Apa itu? Kapan? Apa? Siapa itu dikasih yang lini kedua? Yang ini semua. Yang ini semua. Oke? Kalau misalnya dia kambuh, dia putus obat, kasus gagal, maka kita kasih lini kedua. Makanya penting kita tahu ini apakah dia kasus baru kah atau kasus yang lain. Oke? Nah, kalau misalnya dia misalnya putus obat, maka lain obatnya kita kasih ini agak panjang lagi 2 RHZES toh RHZE 5 RH 5 RHE. Artinya apa? 2 bulan pertama kita kasih RHZES toh 1 2 kita kasih RHZES, kemudian 1 bulan kita kasih RHZE, kemudian 5 bulan kita kasih 1 2 3 4 5 kita kasih RHE. Nah, apa ini artinya tiga tiga begini? Itu artinya toh nih teman-teman mungkin salfok ini apa artinya angka 3 di belakang itu artinya 3 kali seminggu, oke? Jadi ada namanya fase intensif, ada namanya fase lanjutan. Fase intensif itu 2 bulan pertama, nah dia tiap hari minum obat. Kalau 2 bulan setelahnya itu fase lanjutan, dia cuman 3 kali seminggu dia minum obat. Nih, itu artinya, oke? Nah, bagaimana alurnya? Kita kasih minum obat, toh RHZES, RHZES. Nah, bulan ketiga kita kasih RHZE. Terus kita cek sputumnya, toh BTA-nya. BTA-nya misalnya negatif, alhamdulillah negatif. Ya sudah, lanjutkan. Cek lagi negatif, alhamdulillah. Cek lagi negatif, ya berarti sembuh. Oke. Nah, kalau misalnya di sini positif, maka lanjutkan pengobatan, periksa lagi di bulan kelima. Kalau di bulan kelima negatif, alhamdulillah lanjut negatif, sorry, lanjutkan negatif, nah, sembuh. Tapi kalau di sini positif, toh bulan kelima itu yang krusial. Bulan kelima dia positif, maka dia dikatakan gagal ki pengobatannya. Oke, cek kepekaannya itu OAT, resistensinya bagaimana. Nah, itu. Itu untuk evaluasi bakteriologi. Kalau evaluasi klinik itu kita cek tiap minggu. Jadi, sorry tiap 2 minggu. Jadi kita edukasi pasiennya tiap 2 minggu datang untuk kontrol. Toh pada 1 bulan pertama tiap 2 minggu. Nah, pada bulan-bulan berikutnya tiap bulan datang. Pak datang ke tiap bulan dia untuk kontrol. Apa yang kita kontrol? Evaluasi. Bagaimana respon pengobatannya? Apakah gejalanya itu menurun atau membaik sama efek sampingnya? Nah, ini penting juga sering ditanyakan. UAT itu karena dia kuat sekali itu istilahnya, maka ada efek samping yang ditimbulkan. Nah, teman-teman perlu hafal. Kalau nah, kalau rifampicin itu biasa ini, pasiennya mengeluhkan urinnya berwarna merah. Nah, itu rifampicin, oke? Kalau di isoniazid itu adalah biasanya kebas-kebas di tangannya, neuropati perifer. Nah, apa yang kita lakukan misalnya ada pasien yang datang itu kita kasih adalah vitamin B6, oke? Redoxin. Sebenarnya toh orang kalau datang TB, ada datang TB. Orang datang dengan kasus TB, kita kasih OAT, kita kasih juga ini, harus nih kita kasih sama vitamin B6. Oke. Kalau pyrazinamide efek samping adalah paling ini, hepatotoksik. Oke. Bisa juga ini gout arthritis atau nyersin. Kalau etambutol ingat nih, itu mata. Itu dia buta warna, merah hijau biasa. Kalau streptomycin
itu di telinga atau toksik. Dia tulika atau tuli neurosensorial, neurosensori neural. Nanti teman-teman pelajari di neuro itu bagaimana sensori neural. Pokoknya tuli lah. Oke, rifampicin itu urinnya merah, isoniazid itu dia neuropati perifer, pyrazinamide itu hepatotoksik, ethambutol itu buta warna, streptomycin itu toksik. Itu mau, itu yang sering. Nggak perlu juga teman-teman apa inilah ini inilah. Nah, sama mungkin tambahan ini dibilang paling hepatotoksik toh. Nah, ingat ada juga hepatotoksik, ada juga hepatotoksik. Jadi ada 3 obat TB yang hepatotoksik. Dia apa itu hepatotoksik? Dia merusak hati. Ini urutannya R H tunggu Z H R. Oke. Ini yang paling hepatotoksik. Ini yang kedua paling hepatotoksik dan ini yang ketiga paling hepatotoksik. Oke. Itu urutannya. Jadi kalau ditanya ya misalnya di pilihannya cuma ada isoniazid yang mana hepatotoksik di situ pilih isoniazid karena memang dia hepatotoksik juga. Tapi kalau yang paling hepatotoksik adalah pyrazinamide. Oke, itu untuk TB. Nah, sampai sini banyak mungkin teman-teman mau apa ada mungkin teman-teman mau tanyakan sampai sini. Oke, ini lagi. Lanjut Pak cepat-cepat. Nah, sekarang pneumonia itu infeksi pada paru karena ya bakteri dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau TB itu sama sebenarnya namanya pneumonia. Mungkin dokter tadi ketemu Kak sama dokter siapa lagi radiologi? Dokter Hendra. Dokter Hendra mungkin pernah bilang kalau TB itu adalah pneumonia spesifik itu namanya spesifik. Nah, kalau apa artinya dia bakterinya khas? Bakteri adalah MTB. Itu adalah pneumonia spesifik. Tapi selain dari bakteri MTB itu disebut dengan pneumonia. Oke, jadi infeksi. Nah, peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Toh, gejalanya apa? Tadi kalau TB itu dia demamnya subfebris, ini demamnya tinggi, 38 ke atas. Toh, dia menggigil sama batuk sama sesak. Pokoknya teman-teman dapatkan pasien batuk, sesak, demam. Nah, itu kalau saya itu trias trias pneumonia. Dia batuk, sesak, demam, demam tinggi, pneumonia itu curiga pneumonia. Oke. Jadi perhatikan kita TTV-nya di suhu. Kalau dia tinggi sekali demamnya, curiga itu pneumonia. Apalagi sudah ada batuk sama sesak, itu pneumonia. Inspeksinya ya kalau biasa kalau misalnya satu lapang paru yang infeksi maka bisa tertinggal waktunya bernafas. Artinya itu kayak tidak simetris gerakan dadanya gitu ya. Kemudian frame itu saya bisa mengeras karena ada suatu inflamasi, redup karena ada suatu cairan, kemudian auskultasinya bisa rongke. Nah ini juga rongke karena ada cairan. Atau rongke itu teman-teman pernah eh, dengar suara sedotan kalau misalnya habis minumin teman-teman tuh di air-air itu kayak nah begitu yang halus itu rongki. Oke, begitu suara rongki. Teman-teman nanti tuh kuas fisik baru kita bisa dengar juga belum pernah dengar suara rongki tapi cari di YouTube bagaimana ada gitu. Nah, terus penunjangnya bagaimana? Ya, enggak terlalu apa sih, enggak terlalu khas sih kalau laboratorium ya, leukositosis, LED. Nah, kultur sputum adalah gold standarnya. Jadi kita kultur toh. Pokoknya kalau ada infeksi-infeksi toh, saya itu sih. Kalau ada penyakit-penyakit infeksi, kultur itu gold standarnya. Gold standar itu artinya kalau itu mi positif, itu mi bilang iya, ya pasti mi itu iya. Nggak mungkin yang lain. Itu yang gold standar. Jadi kita kultur, pokoknya penyakit-penyakit infeksi-infeksi karena bakteri dan sebagainya itu kultur saja. Kemudian ya ini yang penting pneumothorax, oke? Nah, hati-hati bedanya TB sama pneumonia itu selain lihat nah kayak ini. Ini kan kayak di apex paru toh. Sebenarnya ini apex sih kayak di sini. Cuman ini kayak kayak di atas ki. Nah, hati-hati jangan langsung bilang TB. Perhatikan ki gejalanya, demamnya tinggi, batuk sama sesak napas. Ya itu lebih curiga ke pneumonia, oke? Tapi gak khas itu biasa. Biasa itu kayak begini, di bawah atau di tengah atau pneumonia yang lobaris. Begini gitu bentuknya. Putih-putih di sini. Nah, atau kayak begini perselubungan. Nah, itu pneumonia. Nah, pokoknya perselubungan yang selain di apex paru. Oke? Nah, yang penting juga ini yang dibawa klasifikasinya. Kalau pasiennya itu dia pernah dirawat inap tapi kurang dari 48 jam atau 2 hari, kurang dari 2 hari atau tidak pernah dirawat inap, itu namanya pneumonia komunitas. Oke?
Community Acquired Pneumonia, CAP kalau bahasa Inggrisnya. Toh, dia dapat dari lingkungan sekitarnya. Tapi kalau dia ada riwayat sudah dirawat inap selama lebih dari 48 jam, biasanya itu misalnya dia stroke dong, toh dia dirawat inap lebih dari 2 hari, kemudian kena sesak dia mengalami sesak, batuk, demam tinggi, itu berarti HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Oke. Kemudian ini tambahan sebenarnya. Ada yang ventilator, berarti dia pernah terpasang ventilator lebih dari 44 jam. Kalau healthcare itu berarti misalnya dia terkontak kena pneumonia karena sering terpapar, sering ketemu sama orang-orang apa ya, orang yang pelayanan kesehatan lah, perawat, dokter dan sebagainya. Kan makanya itu perlu APD orang toh. Nah, biasanya itu orang yang cuci darah, kan cuci darah itu dia tiap bulan ke rumah sakit untuk cuci darah ataupun kemoterapi toh dan lain sebagainya. Yang sering itu ini jadi dua. Community acquired pneumonia sama hospital acquired. Bedakan Ki, kalau lebih dari 2 hari dia dirawat inap berarti dia masuk ke hospital atau apa sih namanya? Nama kedokterannya. Aku lupa. Kalau ya kurang dari 48 jam atau tidak pernah dirawat inap, maka adalah community. Itu Ji. Nah, yang penting untuk pneumonia ini, klasifikasi lagi klasifikasi. Yang namanya KURP 65. Singkatan. Oke. C. Confusion. Kalau pasiennya pusing, tidak sadar, toh menurun kesadarannya, itu poinnya 1. Kemudian cek urinalisisnya. Didapatkan urea lebih dari 7 milimol, itu poinnya 1. Kemudian cek pernafasannya, tanda-tanda vitalnya. Kalau pernafasannya lebih dari 30 kali per menit, itu poinnya 1. Kemudian blood pressure-nya cek. Kalau kurang dari 90 per 60, itu poinnya 1. Kemudian usianya. Kalau usianya 66 tahun, 67 tahun, 68 tahun, itu poinnya 1. Oke, itu untuk klasifikasi Kurna 5. Nah, apa gunanya? Itu untuk kita tata laksanakan. Kalau poinnya 0 sampai 1, artinya 1 G saja misalnya. Pasiennya itu cuman umurnya adalah 80 tahun. Jangan terlalu tinggi. 70 tahun. Nah, yang ini tidak memenuhi semuanya tuh. Berarti cuman kita rawat jalan saja. Toh? Nih, kita cuman rawat jalan saja. Tapi kalau sudah ada 2, dia misalnya usianya 70 tahun. Kemudian misalnya dia didapatkan respiratornya 35 kali per menit. Nah, itu punya 2. Kita harus rawat inap, tapi rawat inap yang rawat inap yang bangsal gitu teh. Kalau poinnya 3 sampai 5, toh dia sudah confusion nih, dia sudah urea sudah lebih dari 7, sudah 35 kali per menit pernafasannya, sudah hipotensi sekali nih, maka kita harus langsung ke ICU. ICU ini nah, ada maksud. Nah, kenapa itu penting? Nah, ini yang kenapa itu penting dihafal ya. Kalau teman-teman tidak hafal ini, tidak tahu ini, tidak bisa kasih obat karena beda obatnya tiap klasifikasi begitu. Oke, obatnya ya teman-teman mungkin bahas misalnya karena waktu yang sedikit kita cepat saja. Nah, kalau dia rawat jalan toh kita kasih ini beta-lactam atau macrolide azitromisin. Kalau misalnya rawat inap kita kasih beta-lactam plus macrolide. Kalau yang ICU beta-lactam, macrolide atau penanganan respirasi. Oke, nanti dibagi PPT-nya. Nah, sekarang efusi flora. Efusi flora singkat saja, singkat saja. Oke, kalau dia gejala klinis tuh paling sering efusi flora tuh ini Ji. Dikasih gambaran toraks tuh ada meniscocyle, ini namanya meniscocyle. Ini namanya costophrenicus. Nah, itu costophrenicus. Costophrenicusnya menumpul, artinya begini Ki modelnya, atau kayak begini. Nah, itu adalah efusi flora. Ini meniscocyle namanya. Sudah efusi flora itu. Oke, nanti teman-teman baca lah sisanya. Nah, kemudian yang penting efusi flora itu ada ini. Kita tentukan cairannya apakah transsudat sama eksudat. Mungkin teman-teman sudah praktikum tuh, praktikum PK. Kalau eksudat itu berarti banyak proteinnya. Kalau transsudat itu sedikit proteinnya. Kalau eksudat ya tes Rivalta. Kalau Rivalta itu yang kualitatif. Nah, Rivaltanya positif berarti dia eksudat. Rivaltanya negatif atau jernih gitu itu adalah transsudat. Nah, kalau misalnya ada juga yang secara kuantitatif itu pakai like kriteria, kita cek ini semua. Pokoknya kalau dia kayak transsudat itu dia jernih Ki. Entahkah dia gagal jantung, kah, sirosis kah. Tapi kalau eksudat itu biasa
Karena TB, kena pneumonia, terus ada efusi, maka pasti minta eksudat begitu, karena suatu infeksi. Oke? Oke. Nah, tata laksananya kalau awal pakai ini, trokosintesis. Kalau sedikit toh ambil suntik, suntik ya, aspirasi langsung. Nah, kalau ditanya terapi definitifnya apa? Oke, terapi definitifnya adalah ini WSD. WSD itu sebenarnya ini, WSD itu tabungnya toh sebenarnya cuman ya mungkin lebih dikenal disebut dengan WSD. Jadi kita pasang kita tusuk juga toh di pleuranya, ambil di pleuranya cairan, terus kita hubungkan pakai selang, pakai katup. Nah, itu disebut dengan sistem WSD. Oke. Jadi kalau ditanya terapi definitif dari Evospora adalah WSD. Oke. Sama jangan lupa apa etiologinya, karena Evospora itu ada suatu komplikasi begitu ya. Oke, kemudian abses paru. Abses paru itu ya karena dia supurasi gitu. Dia terbentuk suatu nanah istilahnya ya supurasi. Paling sering karena ini Streptococcus sama Staphylococcus. Nah, yang penting apa? Yang paling sering, nah, yang saya jelaskan saja yang khas pada. Kalau ada kavitas, toh kavitas, kemudian ada namanya air fluid level. Toh kavitas begini, baru ada gambaran air fluid level. Nah, kayak begini tuh. Itu adalah abses paru. Itu ji. Ada air fluid level abses paru. Tata laksananya apa? Clindamycin 100 mg 3 kali sehari. Oke? Sama kalau nggak bisa clindamycin atau balmi ya langsung saja eh, apa? Langsung saya ambil absesnya gitu ya. Nah, kemudian lanjut bronkiektasis. Bronkiektasis itu ya khasnya adalah sputum 3 lapis. Oke, kalau ada yang dibilang sputumnya 3 lapis atau ada apa sih namanya kan sputum itu kita suruh dia kumpulkan sputumnya di suatu tempat. Oh, kemudian kita tunggu dalam misalnya ya 12 jam, 24 jam. Yang dibawa itu adalah suatu nanah ini aku lupa. Ini foam, ini mukoid atau liurnya. Pokoknya sputum 3 lapis. Sama berbau, busuk. Nah, bronkitis itu busuk. Nah, yang khas kok di radiologinya. Apa itu ini? Kalau teman-teman dapatkan honeycomb appearance, itu kayak begini-begini. Nah. Ada suatu eh kayak honeycomb. Bagaimana kok honeycomb gitu ya? Nih, honeycomb itu nih. Toh, itu adalah bronkiektasis. Atau ini nih, nama yang eh, penemuan radiologi lainnya. Toh, rentek lain yang ini. Hmm. Hmm. Nah, toh itu adalah suatu bronkiektasis. Nah, apa gold standarnya? Gold standarnya adalah CT scan. CT scan-nya kita dapatkan ini, side ring ini. Oh. Oke, itu bronkiektasis. Oke. Dan laksananya apa? Ya, teman-teman bisa baca saja sama aja antibiotik saja, kasih munkolitik, sama kasih bronchodilator. Oke. Selanjutnya atelektasis. Atelektasis itu tertarik parunya. Oke. Oke. Mungkin saja saya ke sini saja ke radiologinya karena itu paru itu pakai radiologi terus. Nah, lihat Ki, ada suatu gambaran eh, yang meningkat begitu. Ini adalah paru ini lah. Parunya tertarik ke arah sini. Ingat Ki, mediastinum tertarik ke arah yang sakit. Teman-teman kalau lihat perhatikan trakeanya nih. Trakeanya toh ini harusnya begini. Tapi dia enggak begitu nih. Dia tertarik ke arah yang sakit deh. Ke sini ke trakeanya. Oke, ini atelektasisnya. Sama, lihat gini, warna hitam gitu. Karena kosong ini, kolaps, tidak ada paru di sini nih, tertarik ke arah sana nih parunya. Nah, itu disebut atelektasis. Oke? Oke, itu aja. Atelektasis, tata laksananya, ya perbaiki etiologinya. Nah, sekarang yang terakhir, pneumokoniosis. Nah, ini karena debu. Oke? Nah, yang penting di sini teman-teman hafal ki faktor risikonya sama namanya, oke? Kalau pasiennya toh dia itu kerja di pabrik besi, di pabrik kaca ataupun timah itu namanya silikosis. Nah, karena silika namanya adalah silikosis. Kalau dia kerja tambang batu bara toh atau dia di kereta uap, ya kereta uap itu antrakosis atau namanya black lung disease. Kalau dia ini paling sering, dia kerjanya di galangan kapal toh, dia pelaut kapal ataupun di tempat yang banyak asbesnya, itu asbestosis. Oke. Kalau dia tebu itu
bagas sosis. Nah, hati-hati tebu sama kapas nah, sama-sama B. Kalau kapas itu bisinosis, kalau tebu adalah bagas sosis. Nah, kemudian kalau dia petani, ini nah, kalau dia pasiennya adalah petani, adalah itu jawab Ki farmer lang, oke? Kalau dia pekerja seng, jawab Ki berinos. Ini yang paling sering masuk, yang pasti masuk di sini. Oke? Oke, aku hapus dulu baru nanti aku bagi. Lanjut, oh ya, jangan lupa juga hafal, ya enggak terlalu sering sih yang masalah parunya ini lah. Ini. Kalau misalnya silikosis itu di Excel classification, salah salah tunjuk ini. Ini lah maksudnya. Ini. Ada penumpukan kalsium di kelenjar-kelenjar limfoidnya. Itu pada silikosis. Kalau asbestosis, pleural plaque ini. Toh, kalau androkosis dia fibrosis, namanya fibrosis lah, tertarik ya, kayak garis-garis. Bisinosis dia perkabutannya. Tata laksanya apa? Tata laksana komplikasinya sama pencegahannya pakai masker lah untuk kalau kerja tuh pakai APD. Oke, itu aja mungkin ada yang mau ditanyakan guys sampai sini. Oke, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung on atau kirim pertanyaan di chat. Oke, ada yang mau bertanya guys? Nih, lihat kolom komentar. Oke, sebenarnya kalau paru tuh itu Ji, yang menjadi sebuah PR tuh untuk teman-teman itu ya klasifikasi yang banyak sama perhatikan penting itu X-ray toraks, pemeriksaan radiologi itu banyak hampir di setiap setiap penyakit ada semua toraks-toraksnya. Oke, kalau yang masalah obat mungkin teman-teman nah ini di pneumonia itu yang agak berat sedikit obatnya toh karena banyak. Ada yang bertanyakan guys? Ada Ji? Baik, mungkin tidak ada sih yang mau bertanya karena sudah jelas dari pemaparan dari Kak Alfi. Selanjutnya kita masuk di penyerahan sertip dan dokumentasi. Mungkin kepada Imam Taufik bisa on cam. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat. Teman-teman bisa on cam nah. Saya hitung untuk dokumentasinya 1, 2, 3. Untuk teman-teman, sekarang kita mau dokumentasi untuk partisipan. Bisa dibuka kameranya, soalnya sudah tentaran terakhir, guys. Jadi dimohon pengertiannya.
Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Afik Zaki untuk materinya pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan juga bisa dilancarkan ujiannya nanti. Teman-teman, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, chat mah guys, kalau ada yang mau ditanya. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Kalau semisal ada, bisa langsung Recording stopped. chat kepada Kak Afik di nomor yang tertera. Kemudian setelah tadi penyerahan sertifikat dan dokumentasi, kita tutup senteran keilmuan ini yang dibawakan oleh Kak Afik. Terima kasih kembali kepada Kak Afik atas waktu yang diluangkan serta telah dibagikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup senteran blog konspirasi ini.